Kegiatan panen bersama kelompok tani mandiri di Kelurahan Mamburungan dilaksanakan pada pagi hingga siang kemarin, Kamis 16 Januari 2025. Kegiatan panen mencapai 5 ton per hektar. Panen raya padi ini dihadiri PJ Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan termasuk Direktur Aneka Kacang dan Umbi atau AKBI, Kementerian Pertanian RI Dr. Insinyur Diah Susilo Karti dan jajaran. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Kaltara, Andi Paustia. Baik rekan Andi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, kegiatan panen bersama kelompok tani mandiri Kelurahan Mamburungan dilaksanakan pada pagi sampai siang kemarin pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025. Adapun kegiatan dihadiri langsung PJ Wali Kota Tarakan, Komandan Kodim 0907 Tarakan, juga perwakilan unsur Forkopimda serta perwakilan dari Kementerian Pertanian RI, yakni dihadiri Ibu Dr. Insinyur Diah Susilo Karti yang menjabat sebagai Direktur Aneka Kacang dan Umbi atau AKBI Kementerian Pertanian RI. Adapun total yang dipanen pada hari Kamis kemarin mencapai 5 ton per hektarnya. Itu pun dalam bentuk gabah. Adapun luasan lahan yang dipanen mencapai sekitar 4 hektar sehingga total mencapai sekitar 20 ton gabah yang dipanen untuk periode Oktober 2024 sampai dengan periode 2025 oleh kelompok tani mandiri Mamburungan. Dikatakan PJ Wali Kota Tarakan, Bapak Dr. Bustan, ia menyampaikan sebenarnya masih ada kurang lebih 50 hektar lahan tidur yang masih berpotensi untuk digarap. Dia juga menyampaikan terkait aksesibilitas yang menjadi hal paling penting dan prioritas untuk bisa diupayakan pengerjaannya di tahun 2025 sehingga masyarakat yang ada di RT 16 Kelurahan Mamburungan yang mayoritas bekerja sebagai petani dan juga ada yang bekerja sebagai nelayan bisa lancar aktivitasnya dan juga lancar dalam mendistribusikan hasil panen yang akan dijual di pusat kota. Lalu kemudian salah satunya juga sempat dilakukan rapat kecil-kecilan, yakni kerjasama bersama dengan stakeholder mulai dari Rantamal 13 Tarakan dan Kodim 0907 Tarakan dan instansi terkait, termasuk juga opsi munculnya solusi salah satunya yaitu program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD dalam rangka pembukaan jalan baru sebagai akses yang bisa dilalui oleh masyarakat di RT 16 Kelurahan Mamburungan. Pengawasan ketat juga ya Lalu Pak ya, justru tidak kemudian melakukan hal-hal yang negatif. Terakhir saya ingin ke Pak Jejen. Pak Jejen, kemudian Bukan juga menyampaikan bahwa eh, jika pertanian di Tarakan bisa produktif, maka Kota Tarakan tentu bisa melaksanakan swasembada pangan, apalagi dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu langkah konkretnya juga, pemerintah Kota Tarakan telah mengusulkan program cetak sawah seluas 190 hektar disebar di 4 lokasi. Diharapkan juga dari Kementerian Pertanian bisa mengabulkan usulan ini dan untuk disetujui. Dari Kementerian Pertanian RI, Ibu Direktur Dr. Insinyur Diah Susilo Karti yang ikut hadir juga melaksanakan simbolis panen raya di Kelurahan Mamburungan kemarin menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung program yang dilaksanakan petani. Kemudian diantaranya ada beberapa program yang sudah dicanangkan, yakni cetak sawah, menyasar lahan-lahan tidur yang berpotensi untuk digarap, termasuk optimasi lahan. Lalu Ibu Diah juga menyampaikan bahwa usulan yang disampaikan oleh Pemkot Tarakan berkaitan dengan sejumlah program kerja, salah satunya itu mempercepat luas tambah lahan, tentu akan ditindaklanjuti nantinya. Kemudian juga lahan yang berpotensi ditanami namun tidak tergarap, ini harus yang bekerja keras adalah ada di Pemkot Tarakan, kemudian di
penyuluh serta petani itu sendiri, sehingga bisa diidentifikasi lahan yang tidur tadi bisa dimaksimalkan untuk digarap. Lalu kemudian dari kelompok tani mandiri Kelurahan Mamburungan ikut menyampaikan, ada Bapak Harsono yang menyampaikan bahwa sebenarnya dari sisi panen hampir setiap tahun selalu berhasil, namun dari sisi kendala diantaranya karena lokasi penggilingan padi untuk pemisahan gabah menjadi beras itu ada di persimpangan amal atau ada di pusat keramaian kota. Sementara akses dari RT 16 menuju pusat kota cukup jauh, ini yang menjadi salah satu kendala dari para petani. Lalu kemudian akses jalan satu-satunya hanya melewati kawasan Mako Lantamal 13 Tarakan. Dan jika hujan tiba, bisa terjadi kondisi jalan mengalami berlumpur dan licin ketika pengendara melalui, tak jarang juga mereka yang membawa kendaraan bisa terjatuh. Pun begitu juga mereka yang membawa kendaraan untuk mengangkut hasil panen, terkadang juga bisa mengalami kerusakan di bagian mobil karena lumpur, jalanan yang berlumpur yang sulit dilalui oleh para petani yang ada di RT 16. Sehingga besar harapannya agar TMMD, opsi TMMD, Tentara Membangun Desa melalui pembukaan jalan baru, bisa menjadi solusi untuk para petani dan warga yang ada di RT 16, karena juga di RT 16 ternyata jika musim hujan beberapa anak sekolah yang ada di sana mengalami kesulitan untuk bersekolah pada saat mereka keluar dari rumah dan kondisi pakaian mereka kotor karena terkena jalan berlumpur, sehingga harus kembali ke rumah dan mengurungkan niat untuk bersekolah. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tribuners, Suara Tahun kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait. Berikut kami tampilkan. Yang kedua tadi ditanyakan terkait aksesibilitas. Teknologi penting, akses juga penting untuk mendistribusikan, baik itu logistik berupa benih, pupuk, kemudian tenaga kerjanya, petaninya, supaya seperti contohnya sekarang kita lihat ketika hujan, ya tentu saja permasalahannya tidak bisa dijangkau oleh petani kita. Bisa dijangkau tapi tidak produktif. Mungkin membutuhkan tambahan biaya kos produksi. Contoh nyata betul. Oh banyak, kita banyak sekali. Jadi untuk seperti tadi ya, cetak sawah, optimasi lahan. Kemudian kita dengan irigasinya, kita saat ini juga beberapa lokasi kita bantu kebutuhannya untuk benih, untuk pupuk ya. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan itu dalam satu paket diharapkan petani itu sudah bisa melaksanakan kegiatan dari sejak hulu ke hilirnya sampai 80-an. Berarti sudah banyak kali panen ya, sudah. Dari sisi kendala, ada pernah kendala apa aja sih Pak yang dirasakan teman-teman petani? Itu aja sebenarnya. Kalau kita mau pabrik padi agak jauh dari sini. Pabrik padinya di mana? Ada di Simpang Amal, ada juga di Mamburungan Timur RT 2. Penggilingan Pak ya? Penggilingan padi dari padi ke beras. Kalau anunya di sini ya, Tadi pembicaraan awal ya, tentunya nanti kita akan tindak lanjuti dengan membentuk tim, kemudian kita lihat dari segi geografisnya seperti apa, lalu nanti kita melakukan survei dan komunikasi ke masyarakat. Mungkin kalau misalkan pemetaan kita itu misalkan berpengaruh terhadap kepemilikan lahan dari kelompok masyarakat itu, nanti perlu ada diskusi. Mudah-mudahan ini kalau misalkan itu terwujud, ya kita akselerasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.